warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainus Sipa. Perkenalkan, nama saya Febrianti Nurul Hafidho. Perkenalkan, nama saya Gina Novia Rahmawati. Nama saya Novi Anissa. Baiklah, sebelumnya di sini saya dan rekan-rekan saya akan sedikit menjelaskan materi tentang UMKM. Yang pertama, apa sih UMKM itu? Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, UMKM alias usaha mikro adalah usaha milik perseorangan atau badan perseorangan yang produktif dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Aset maksimal dari UMKM ini adalah 50 juta rupiah dan omset maksimalnya adalah 300 juta rupiah. Selanjutnya adalah kriteria UMKM. Jadi ada beberapa kriteria untuk sebuah usaha bisa disebut sebagai UMKM. Yang pertama adalah usaha mikro. Kriteria UMKM adalah sebuah usaha mikro yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha perseorangan dan juga didasarkan pada kriteria UMKM. Kekayaan bersih atau aset minimalnya harus 50 juta rupiah dan omset minimalnya harus minimal 300 juta rupiah. Yang kedua adalah usaha kecil. Usaha-usaha yang termasuk ke dalam jenis usaha kecil adalah usaha dengan kekayaan bersih mencapai 50 juta rupiah dan tentu saja tidak termasuk dengan harga tempat untuk mendirikan usaha. Dan hasil penjualan atau omset yang didapat oleh usaha ini setiap tahunnya adalah berkisar antara 300 juta rupiah sampai dengan 2,5 miliar rupiah. Yang ketiga ada usaha menengah. Usaha menengah adalah usaha dengan kekayaan bersih 500 juta rupiah sampai dengan 10 miliar. Dan omset per tahunnya mulai dari 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar. Usaha yang termasuk ke dalam kategori ini bukan anak atau cabang dari perusahaan besar. Saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri UMKM. Yang pertama yaitu tempat usaha bisa berpindah-pindah atau tidak tetap berada di satu tempat. Yang kedua yaitu jenis barang yang dijual sewaktu-waktu bisa berubah. Yang ketiga yaitu administrasi keuangan sederhana, terkadang keuangan perusahaan masih disatukan. Yang keempat, belum memiliki legalitas usaha. Dan yang terakhir yaitu belum adanya sistem keketatan dari sistematis dalam mengatur sumber daya manusia dalam bidang usaha. Jenis-jenis UMKM yang pertama yaitu usaha kuliner, yang kedua usaha fashion, yang ketiga usaha bidang otomotif, yang keempat usaha bidang teknologi, yang kelima usaha kosmetik, dan yang keenam usaha cenderamata, dan yang terakhir yaitu usaha agrobisnis. Contoh UMKM di Indonesia yang berhasil bahkan mampu menembus pasar internasional. Yang pertama ada UMKM dalam bidang kuliner, yaitu usaha yang susah-susah gampang tapi tetap potensial ya teman-teman. Tantangannya terletak pada begitu banyaknya orang yang berjualan makanan. Contohnya seperti kedai kopi, tukang seblak, dan sebagainya ya. Yang kedua, ada UMKM dalam bidang konten. Segala kiwari ini berlangsung melalui internet. Jadi, membuat UMKM di bidang konten internet adalah sesuatu yang potensial. Contohnya, kamu bisa jadi desain grafis nih teman-teman. 3. Contoh UMKM dan fashion. Kamu suka banget kan buka aplikasi e-commerce? Kosmetik dan fashion adalah dua hal yang paling mendominasi di e-commerce. Keduanya tidak pernah lekang oleh waktu. Contohnya ada toko dandan dan My Outfit. Yang keempat ada UMKM cenderamata. Kamu kalau tinggal di wilayah dengan potensi turis tinggi seperti Jogja, Bali, Sumatera, dan lain-lain, nggak ada salahnya nih berjualan cenderamata. Pasti barang dagangan kamu bakalan laris manis. Contohnya yang udah pasaran itu kayak gantungan kunci, kipas batik, dan lain-lain ya, tergantung wilayahnya. Yang kelima, ada UMKM teknologi. Kita tidak bisa lari dari kenyataan bahwa teknologi memang sudah mendominasi hidup. Jadi kenapa kamu gak merintis usaha yang sangat bersahabat dengan teknologi, tapi dalam bentuk hardware ya teman-teman, yaitu contohnya ada jual beli teknologi, gawai, dan sebagainya. Ini adalah hal yang akan disambut dengan baik oleh masyarakat. Mungkin sekian contoh UMKM dari saya, dan di slide selanjutnya ada Novi yang akan mewawancarai salah satu pelaku UMKM. Sekian dan terima kasih. Jadi saya di sini boleh mewawancarai Bapak mengenai usaha UMKM Bapak? Ya, silakan. Jadi Bapak memulai buka usaha UMKM ini pada tahun berapa Pak? Sekitar tahun 2011. Boleh bisa diceritakan pendapatannya dari tahun itu ke sini berapa Pak?
Ya, Apalagi kurang- sekarang lagi pandemi COVID-19 ini pasti kan banyak pengurangan atau pengeluaran yang lebih, pendapatannya yang sedikit. Kalau penghasilan dari 2011 sampai 2020 ini ya belum, ya nggak tahu, tapi untuk saat ini semenjak ada COVID ini penurunan sangat-sangat drastis. Biasa kita jual bensin sehari habis 6 rigen, sekarang menghabisin 1 rigen aja sangat susah sekali, sangat sulit sekali. Bahan pokok mungkin ada produk yang diminati konsumen pada saat pandemi COVID-19 ini apa Pak? Kalau untuk sekarang kita itu kan yang kita andelin kan anak-anak sekolah, karena kita warungnya dekat sekolah SD. Jadi semenjak ada COVID ini anak SD kan nggak nentu, maksudnya kadang seminggu sehari, jadi pendapatan ya sangat-sangat berkurang banget bagi usaha kami gitu. Apalagi kita punya pinjaman bank. Oke Pak, jadi ini berpengaruh banget terhadap UMKM di desa seperti ini ya Pak? Sangat-sangat berpengaruh, sangat-sangat berpengaruh. Jadi konsumen kalau datang ke toko bisa mematuhi protokol kesehatan Pak? Biasa saja apa gimana Pak? Selalu memakai masker, jaga jarak? Kalau untuk sekarang ya kita usahain ya mematuhi protokol kesehatan karena sesuai dengan peraturan pemerintah gitu Mbak. Oke. Oke Pak, jadi cukup saja ya wawancara dari saya. Oh iya, Terima kasih makasih buat ya. waktunya ya Pak Iya, ya. iya, iya.